Hello guys, welcome back to my channel para desainer dan freelancer. Ketemu lagi dengan aku Rio Purba. Stop, jangan marah dulu. Dan kalian baca judulnya jangan marah dulu ya. Atau kalau kalian yang setuju dengan judulnya, jangan excited dulu cuy. Karena judul itu sengaja aku buat greget gitu ya supaya kalian nonton. Dan bukan maksudku untuk menjebak kalian di video ini, tidak. Karena aku lihat ya, aku baca dari pendapat beberapa netizen, ya sebagian besar tuh kayak sentimennya negatif melihat desain logo yang 78 tahun ini. Aku nggak tahu kenapa kok banyak yang nggak suka gitu kan. Nah, jadi tujuan video ini adalah kita coba mengedukasi masyarakat ya tentang logo HUT 78 tahun ini ya. Apakah benar-benar jelek atau gimana? Nah, lebih baik kita bedah dulu. Nah, di video ini aku bakal ada 3 part. Part pertama nanti kita bacain pendapat dari netizen, maha benar ya. Part yang kedua, kita bakal lihat pedoman lengkap identitas visual kemerdekaan Indonesia ke-78 tahun. Part yang ketiga, aku bakal coba redesign logo HUT RI 78 tahun ini versi Rio Purba. Kalau kalian udah tahu atau udah lihat pedoman lengkapnya atau brand guideline-nya, kalian bisa skip aja langsung ke part 3 dengan cara klik. Di situ ada timestamp-nya ya. Oke, tanpa berlama-lama langsung aja kita mulai videonya. Oke, aku udah share logo ini ke story aku dan beberapa teman-teman Rio Purba di Instagram sudah memberikan pendapat. Yang pertama dari balik ke zaman jadul bang. Wes. Pendapat kedua, sirkuit Mandalika cuy. Waduh. Ini mungkin karena bentuk yang garis-garis gitu ya, kayak jadi sirkuit balapan gitu ya. Jadi ya, oke, it's okay. Ini kan pendapat orang ya kan. Kita coba lihat selanjutnya. Lebih bagus yang tahun depan katanya bang. Ini kayaknya dapat info dari Intel nih ya. Udah tahu logo tahun depan lebih bagus katanya. Dari kok nggak ada simbol salibnya? Nah, ini untuk menutup rangkaian komentar-komentar netizen yang tadi sedikit pedas ya kan. Dari rai.design 2015. Meski lebih biasa dari logo-logo yang sebelumnya, tapi lebih bagus daripada kebanyakan logo HUT kota-kota. Nah, kena lo. Ya memang betul sih ya, HUT kota-kota di Indonesia itu kayak, aduh gimana ya, seleranya jadul kali gitu kan. Ini jauh lebih bagus nih. Oke. Itu dia untuk pendapat para netizen ya teman-teman Rio Purba di Instagram. Selanjutnya kita akan masuk ke part 2 di mana kita akan lihat pedoman lengkap dari logo 78 tahun kemerdekaan Indonesia. Di page awalnya seperti biasa sudah ada logo ADGI ya. Ini Asosiasi Desainer Grafis Indonesia. Berarti member ADGI juga yang mendesain ini. Jadi ini bermakna meneruskan laju pertumbuhan secara kolektif. Ya, mendorong seluruh elemen bangsa untuk memiliki sifat tanggung jawab bersama bergerak secara harmoni menuju Indonesia maju. Makna yang diusung ya, tema yang diusung ini sih sesuai ya. Jadi itu ada meneruskan laju pertumbuhan, itu tadi ya, pendapat netizen ya teman-teman Rio Purba tadi ada yang bilang itu kayak sirkuit ya. Ya sesuai nih, meneruskan laju pertumbuhan ya secara kolektif pula. So kita akan lihat lebih detail maknanya seperti apa. Ini kalian bisa tiru buat kalian desainer logo gimana membuat brand guideline atau presentasi logo. Ini kalian bisa tiru cuy. Yang pertama itu melambangkan estafet ya. Estafet itu di angka 7-nya, yang garis lurus di angka 7. And then yang kedua di sini ada terus melaju ya. Ini kalau teman-teman lihat di sini ada kayak tanda panah menunjuk ke arah atas ya kanan yang maknanya sangat positif. Kemudian di sini ada Pancasila berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Oke, garisnya ada 5 ya cuy ya. Jadi sesuai itu melambangkan atau merepresentasikan Pancasila. Selanjutnya ada tanggung jawab bersama. Ini maksudnya apa nih tanggung jawab bersama nih? Bentuk solid melambangkan tujuan yang sama. Beralih menjadi garis-garis bermakna latar belakang, keberagaman. Oke, I got the point teman-teman. Jadi pertama itu kan lajunya itu dari angka 7 yang bentuknya itu solid. Solid itu artinya keputusannya sama gitu, tujuannya sama. Setelah lanjut ke angka 8-nya itu mecah ya dari satu garis yang tebal menjadi banyak garis. Oke, jadi melambangkan masyarakatnya sama-sama menjalankan tujuan yang satu tadi di awal. Kemudian di sini ada keberlanjutan. Ya, angka 8 ini identik dengan simbol infinity ya. Maknanya itu bisa diarahkan ke keberlanjutan. Selanjutnya, angka 8 ini melambangkan juga kayak globalisasi ya. Jadi kemajuan pembangunan untuk kesejahteraan rakyat ini melambangkan bola dunia cuy. Oke, ini logo construction-nya. Jadi ini logo ini terbentuk dari satu garis lurus ya. Kemudian di sini ada miring.
Kayaknya ini berapa nih? Bukan 45 derajat. Kalau 45 derajat kayaknya lebih miring gini ya. Nah, ini logo configuration. Jadi kalau kalian buat presentasi logo atau brand guideline, ini ada salah satu page yang namanya itu logo configuration. Artinya itu adalah tata letak, variasi tata letak logo ya yang kalian rancang. Dan masing-masing konfigurasi logo ini punya peran yang berbeda-beda. Ya, kapan digunakan, pada saat apa digunakan, itu sudah diatur di halaman berikutnya. Format horizontal dan kotak media, bentuknya medianya kotak, terutama di media sosial, itu kalian bisa pakai yang versi horizontal. Ini logo utamanya, teman-teman. Kemudian apabila medianya portrait ya, di mana logonya kalau misalnya horizontal itu akan memakan space yang begitu banyak ya ke arah samping. Sedangkan ini lebarnya itu lebih sempit gitu. Karena medianya portrait. Nah, makanya kita bisa menggunakan lambang atau logo yang sekunder. Kalau kalian udah lihat ini, bisa skip aja langsung lanjut ke part yang ketiga. Nah, kita lihat di sini ya. Ini fotografi juga bisa dimasukkan ke dalam brand guideline. Kalau kalian lihat di sini, ciri utama adalah grayscale ya, hitam putih. Makna ataupun filosofi yang diusung di dalam gambar itu juga harus sesuai. Kalau teman-teman lihat, di sini tuh temanya, yang pertama tuh aku lihat ya, di sini ada tema pembangunan, kemudian ada tema kekayaan Indonesia atau culture ya, budaya yang ini. Terus ada kebersamaan atau sinergi atau pertumbuhan yang maju tadi. Oke, kemudian ini pesawat, kemudian jet ya, dan di sini kerjasama. Jadi seputar itu tuh, kalian nggak boleh sembarangan menggunakan foto-foto yang ada di internet gitu. Kalau kalian pengen download foto, apakah dari Microsoft atau Unsplash dan situs lainnya, kalian harus sesuaikan kira-kira temanya mirip nggak atau sama dengan yang ada di pedoman. Oke, itu aja. Kalau kalian pengen download pedoman lengkapnya, kemudian desain logo vektornya, dan elemen-elemen grafis lainnya yang berhubungan dengan logo 78 Kemerdekaan Indonesia, kalian bisa download. Linknya aku sertakan di deskripsi di bawah video. Nah, sekarang kita masuk ke part 3, di mana aku langsung mengomentari desain logo 78 Kemerdekaan Indonesia. Dan aku bakal coba redesign versi aku. Kalau menurut aku ini udah bagus, udah solid, udah compact ya. Kalau teman-teman mau desain angka 78 dan maknanya itu dihubungkan kemerdekaan Indonesia, itu kan udah eksplorasinya atau pergerakan konsepnya itu kan udah terbatas. Angka 78 harus sesuai dengan Republik Indonesia ya, mulai dari visi misi ataupun tahun ini temanya, tema perjuangan tahun ini apa gitu ya. Dan itu jadi kita akan terbatas. Kita juga kalau disuruh kita ngedesain logo 78 ini, kita pasti akan bingung. Apa itu? Nggak gampang. Artinya yang mau aku bilang poinnya adalah nggak gampang ngedesain logo yang simple seperti ini. Karena aku juga desainer logo ya. Jadi aku yakin logo yang dipilih, yang kita lihat pada saat ini itu adalah bukan logo satu-satunya yang disubmit oleh Adgi. Biasanya itu kan ada beberapa desain logo dan akhirnya decision maker-nya baik itu seperti kayak presiden atau yang lainnya itu mengambil keputusan bahwa logo inilah yang dipilih. Jadi poin yang aku mau bilang adalah buat teman-teman yang di internet atau di sosial media bilang logo ini jelek atau logo ini gimana, banyak kurangnya ya. Poin aku adalah logo ini adalah yang terbaik di antara yang terbaik ya, makanya logo ini dipilih. Nah, karena aku lihat ini tadi sudah bagus ya, sudah solid, aku nggak mau ngeredesain macem-macem ya. Jadi ngeredesain itu juga nggak harus ngerubah bentuk logonya 100%. Yang pengen aku agak gatel gitu ya, itu adalah di angka 8-nya. Di sini aku lihat teman-teman, kayak kurang balance saja. Karena aku lihat di sini angka 7-nya solid dan angka 8-nya itu garis ya, dan di tengahnya itu banyak white space ya. Jadi kesannya itu kayak kalah dengan angka 7-nya gitu ya, kayak terlihat lebih sempit. Kalau kalian pernah nonton videoku yang di Instagram, itu aku pernah nyinggung kenapa desain logo Google itu dibuat tidak mengikuti lingkaran sempurna. Malah ketika logo Google ini dibuat mengikuti grid sempurna, lingkaran dan berdasarkan grid, itu hasilnya bakal terlihat lebih aneh gitu. Nah, jadi aku mikirnya seperti itu. Gimana kalau misalnya angka 8 ini kita modif sedikit supaya terlihat lebih balance saja. Oke, ini logo yang asli ya. Dan yang aku lakukan adalah aku mencoba untuk melebarkan sedikit lingkaran dari 78-nya. Ini kalau kalian lihat, aku lebarin sebesar 105% dari lebar logo lingkaran atau 8 yang asli. Dan aku juga bereksperimen bagaimana kalau angka 8-nya ini aku lebarin menjadi 110% dari lebar angka 8 yang asli. Jadi tampilannya seperti ini.
lebih lebar sedikit lagi teman-teman. Ketika aku finalisasi, bentuknya kira-kira seperti ini. Yang paling sebelah kiri itu adalah logo asli, yang tengah itu adalah versi pelebaran 105%. Kemudian yang versi sebelah kanan itu ketika dilebarkan sebanyak 110%. Nggak tahu kenapa aku ngelihat yang logo yang di tengah itu kayak lebih pas aja gitu ya, lebih balance ya antara angka 7 dan angka 8-nya. Dan ketika aku lihat juga yang sebelah kanan yang pelebaran 110%, itu juga kayak lebih balance daripada angka 8-nya itu menggunakan lingkaran sempurna. So, teknik ini dikenal dengan sebutan optically balance. Jadi, nggak semua yang kita gunakan pakai grid itu, ya grid sempurna, perfect itu, bagus dilihat mata. Maka dari itu, kita sebagai desainer juga nggak jarang untuk melakukan adjustment sedikit di bentuk atau di lebar atau di warna. Tujuan akhirnya adalah pleasing the eye gitu ya, mengenakkan ketika dilihat. Kalian tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Pendapat terbaik akan mendapatkan 200.000 dan aku umumkan di video berikutnya. Memang kecil banget ya, kayak perubahannya cuma 5% gitu ya dari logo yang asli, tapi perubahan yang kecil itu terasa cuy. Nah, aku udah buat video tutorial bagaimana mendesain logo 78 ini ya. Kalian bisa tonton videonya di channel Rumpi Design. Klik aja link yang ada di deskripsi di bawah video. Oke teman-teman, itu aja untuk video kali ini. Terima kasih buat yang nonton udah sampai akhir. Aku tunggu komentar kalian. Pemenangnya komentar paling bagus, pendapat atau sarannya akan dapat 200.000, diumumkan di video berikutnya. Bantu share video ini ke story kalian, ke teman-teman kalian, ke grup desain kalian supaya semakin banyak yang nonton. Dan jangan lupa klik tombol like kalau kalian suka dengan video ini. Terakhir, sebagus-bagusnya desain ada aja yang nggak suka, sejelek-jeleknya desain tetap ada orang yang suka. Jadi mau desain kalian bagus atau jelek, jangan pernah takut berkarya. Aku Rio Purba, see you guys on the next video.